Selamat pagi, Shalom, sahabat Saruha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saruha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saruha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun setiap hari para rasul berkumpul dengan Yesus, mendengarkan setiap pengajaran yang Tuhan berikan, menyaksikan setiap mujizat yang Tuhan perbuat, ternyata itu rupanya tidak cukup untuk menyadari bahwa iman mereka tidaklah besar. Di saat mereka menghadapi banyak ujian atas iman, seperti adanya penyesatan, boleh kita lihat di dalam ayat yang pertama, adanya saudara-saudara seiman yang jatuh dalam dosa dan harus mereka tegur, dan kemudian kerelaan untuk mengampuni. Mereka masih ragu akan kebesaran iman mereka. Bagaimana dengan kita? Pernahkah kita berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan juga menambahkan iman kita? Walaupun mungkin cukup banyak di antara kita yang rajin ke gereja ataupun ikut terlibat dalam pelayanan gereja, ini tidak menjamin besarnya iman kita. Sebab keterlibatan seseorang dalam kegiatan gereja tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan imannya. Sekarang kita renungkan, bagaimana menambah iman kita dengan menerima Tuhan. Kekristenan yang sejati lebih mengenai ada tidaknya hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Menerima Yesus sebagai juru selamat Anda secara pribadi berarti menempatkan iman dan kepercayaan Anda, menempatkan iman dan kepercayaan kita hanya kepadanya. Dengan menerima Yesus berarti menerima seluruh keberadaan Allah. Di dalam Yesus sajalah iman kita bisa bertumbuh. Dengan menerima Tuhan, kita juga menerima janji-janjinya yang menimbulkan pengharapan sehingga iman kita akan bisa bertumbuh. Janjinya akan menyertai kita, membuat kita tidak takut dan khawatir karena segala perkara Dia akan menolong kita. Biarkan segala janji itu tergenapi mengenai apa yang pemazmur dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 133, teguhkanlah langkahku oleh janjimu dan janganlah segala kejahatan berkuasa di atasku. Yesus telah menjanjikan bahwa Dia akan datang kembali dan menyediakan tempat di sorga bagi kita yang percaya dan terlebih yang menerima Tuhan. Yesus telah menjanjikan bahwa kematian, kesedihan, dan sakit akan berakhir. Dia akan menghapus air mata kita. Maut tidak bisa menguasai kita lagi, dan tidak ada ratap tangis atau duka cita, sebab yang lama telah berlalu diganti oleh sukacita di dalam kerajaan Allah. Jika kita sungguh-sungguh menerima janji Tuhan,
menantikan satu persatu janjinya agar bisa tergenapi, maka iman kita akan ditambahkan yang membuat hidup kita lebih bergairah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, permohonan yang dilakukan oleh para rasul ini juga berkaitan dengan keadaan yang mereka alami. Dikatakan menambahkan iman di dalam kehidupan mereka agar mereka juga dimampukan untuk menghadapi situasi. Kalau kita bisa melihat dari ayat yang pertama, begitu banyaknya yang mereka hadapi, begitu banyaknya cobaan yang mereka hadapi, maka dikatakan bahwa mereka memerlukan agar iman mereka senantiasa bertumbuh dan tidak memiliki kegentaran atas apa yang mereka hadapi. Agar mereka juga mengingat akan ucapan dan janji Tuhan yang mereka selalu dengar, yang selalu Tuhan ucapkan untuk orang-orang yang percaya. Maka itu juga yang menjadi pengharapan mereka, agar mereka bisa kokoh, agar mereka bisa menghidupi setiap janji Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan mereka tidak dikalahkan oleh apapun yang mereka pergumulkan. Untuk itu di dalam kehidupan kita juga setiap harinya, tentu kita juga bergumul dengan apa yang dipergumulkan oleh para rasul ini. Mereka juga bergumul tentang keadaan dunia sekitar dan juga dalam kehidupan mereka. Tentu kita juga bergumul dengan apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, apa yang akan menyongsong kehidupan kita, agar kita tidak jauh dari kehendak Tuhan, agar kita juga tidak jauh atas apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, agar kita bisa memenuhi hidup kita sesuai dengan janji Tuhan, agar kita juga mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, kehidupan selama-lamanya. Untuk itu kita juga perlu meminta ke hadapan Tuhan, agar Tuhan juga menambahkan iman kita, agar Tuhan juga mengokohkan iman kita, agar kita tetap berjalan, agar kita tetap melakukan dan berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan kita juga bisa melalui menghadapi segala pergumulan yang kita pergumulkan, yang akan kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka mintalah kepada Tuhan agar Tuhan juga memenangkan kehidupan kita melalui iman yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, agar kita juga bisa melangkahkan hidup kita ke depan menjadi sesuai dengan kehendak yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh memelihara kehidupan kami, yang sungguh-sungguh menghantarkan kami dari hari-hari dan segala pekerjaan kami, sehingga kami boleh beroleh keselamatan daripada Tuhan hingga pada saat ini. Untuk itu kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami dan apapun yang kami pergumulkan. Tuhanlah yang senantiasa memberikan hikmat di dalam kehidupan kami, agar kami juga tidak kalah oleh segala pergumulan. Tuhan juga yang menambahkan iman di dalam kehidupan kami, agar kami semakin kuat, agar kami juga semakin kokoh di dalam iman kami, dan selalu berpengharapan bahwa kami akan memenangkan kehidupan kami ini di tengah-tengah dunia ini, agar kami tidak kalah oleh segala pergumulan, cobaan dan bujuk rayu di tengah-tengah dunia ini, tetapi kami boleh memenangkan hidup kami menjadi kesukaan bagi Tuhan. Untuk itu Bapa, banyak hal yang akan kami lalui untuk hari-hari yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Maka kami hanya berserah kepada Tuhan. Tuhanlah yang memulai segala apa yang akan kami mulai, sehingga kami juga boleh mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan, hingga akhirnya kami menyelesaikan segala kegiatan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami, dan itu berbuah kebaikan di dalam kehidupan kami. Buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam segala aktivitas, dan juga apabila ada yang mengalami sakit penyakit hingga pada saat ini, kami serahkan seluruhnya jemaat-Mu hanya ke hadapan Tuhan,
Dalam tangan-Mu Tuhan mereka beroleh berkat-berkat melalui pekerjaan-pekerjaan mereka. Melalui tangan-Mu, melalui berkat-Mu Tuhan, mereka beroleh berkat yang daripada Tuhan, berkat kesembuhan di dalam sakit penyakit yang mereka alami. Agar itu semua menjadi sukacita di dalam kehidupan kami ketika kami beroleh berkat dan juga kesembuhan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami juga senantiasa berlaku, berbuat dan berucap sesuai dengan apa yang boleh kami cerminkan sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk itu ajar kami melalui Roh Kudus-Mu untuk melakukan, melangkahkan kehidupan kami itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Hapus segala dosa pelanggaran yang kami lakukan, agar itu tidak menjadi suatu penghalang akan berkat yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.